Kita bicara orang baik, kita bicara orang jahat. Kalau ada yang belum selesai di dunia ini, coba energi yang baik itu akan masuk, memang nyari buat yang tepat untuk nyampein sesuatu yang belum selesai. Tapi kalau yang jahat, ketemu lagi di Gimana Kita Mau Cerita. Tapi ini spesial banget jadi kita yang nggak spesial, kita selalu pakai baju hitam. Kenapa kita hari ini begini semua? Kalau aku mau hitam terus, aku mau hitam terus. Nadil, lu pakai topi kedua, gue enggak. Aku pakai helm. Tapi kita, settingannya berbeda. Oh pasti. Kenapa settingannya berbeda? Karena kita punya tamu istimewa. Bos gue, ya kan? lo bos gue, Oke, lo bos gue. jadi teman-teman kemarin kalau nanti sama apa namanya kameramen kita yang tidak terlihat, ini nanti akan dibikin bahwasannya gue pernah ikut di Ramesan. Jadi di sini ada. gue sama Om Ares itu punya channel namanya Ramesan 68. Nah, hari ini di Kimata kita kayak collaboration. Jadi ada Ramesan 8 X Kimata. Keren gitu. Nah, jagoannya Ramesan 68 dihadirkan ke sini. Iya kan? Orang tadi aja ke sini naik buruk. Tapi buruk. Iya. Sampai dong. Dia berembang nyampe. Sampai ke 7. Oke, Kak, hari ini tuh sebenarnya kalau ada tamu spesial yang dibahas pasti something yang spesial. Sebentar, gue datang sebagai tamu spesial, bukan untuk ditanya-tanya, tapi kayak gue disuruh nonton lawak. Serius? Maaf. Udah berarti kita udah kebablasan. Berarti kita mulai. Kita boleh. Kita persilahkan. Oke, Bisa serius nggak? bisa. Serius dong. Serius. Saya nggak bisa. Ini channel saya. Oh iya, maaf. Ini channelnya mereka, Mares. Ya udah kita pulang lah. Jangan dong. Oh, Mares. Pertanyaan yang nyentil banget nih sebenarnya. Ya. Buat gue pribadi itu disentil. Oh, itu sentil. Buat gue pribadi banget nih mau pengen nanya. Kadang-kadang orang yang sudah meninggal. Kayaknya tidak ada di briefing nih. Udah tadi barusan. Udah ya. Udah. Orang yang sudah meninggal itu pasti, dan gue sendiri meyakini pasti ada something yang mereka tinggalkan, atau mungkin bahasa kerennya itu unfinished business. Ya, sesuatu yang nggak selesai nih ternyata di dunia itu nggak selesai. Nah, sama pasti mereka kepengen menanyakan, atau bukan menanyakan, bantu dong Untuk ngasih tahu ke keluarga. Ngasih tahu ke keluarga itu ada nggak sih sebenarnya caranya gitu? Kayak di film-film itu loh, Mares. Iya kan? Ini Ghost Whisperer gitu. Kayak Ghost Whisperer. Oke, gue bisa mulai. Boleh. Gini, yang mau ditanya itu ada apa enggak, terus cara nanganinnya seperti apa? Ada apa enggaknya itu yang pertama. Ada apa enggaknya, oke. Lebih ke mungkin nggak sih? Ini bukan soal mungkin atau tidak, ya. Tapi orang yang dipercaya atau orang yang tepat untuk dimasukin orang yang meninggal, ada apa enggak? Oh. Paham ya? Rada mau nangis, kenapa? Karena ini pernah kejadian juga sama gue. Oh mungkin sama sama lo, nggak percaya, nggak pernah mau tahu, gitu ya. Gue pernah selama 3 tahunan lah ya. Ada orang tuanya temen yang kebetulan juga gue pernah tinggal di sana. Oke. Tetangganya Ferdi Sambo, Duren 3. Itu pada saat sebelum meninggal gue yang temenin, gue ngaji, gue ngurus. Pada saat mau meninggalnya tuh dia kasih tahu tanggal berapa dia meninggal. Beliau mau meninggal, udah meninggal kan? 1, 2, 3 hari sampai seminggu itu selalu gue gak enak. Kayak ada yang mau Berat, sedih atau apa. Nah, gue ingat banget waktu itu gue ngantar kerja temen gue ke kota lah ya, Pasar Baru. Pulangnya
terbesit pengen mampir ke Blok M. Lampu merah kuningan. Tuh ada pulang. Begitu gue pulang, itu pembantu rumah di situ ngeliat gue tuh udah ya nenek-nenek banget, orang tua sepuh, yang gue tidur dengan kondisi pada saat dia sakit itu kakinya kan tekuk sebelah kanan. Oke. Itu lo kondisi gitu juga? Ya. Dan itu bukan gue lagi, itu dua suara orang tua usia 70-an lebih. Bergetar atau ini dikasih tahu ceritanya dulu, nanti akan gue jelasin kenapa gue bisa seperti itu. Oke. Lalu ditanya anaknya satu-satu apa segala macam, lo bilang seperti masih hidup. Begitu berjalannya waktu, kebayang dong di Gunung Gelis itu gue juga masuk, orang tuanya temen yang anaknya dari Jakarta harus ke Gunung Gelis bawa mobil sendiri, dan gue berapa lama itu weekday tetap aja kan dari Pasar Baru ke Gunung Gelis jauh. Tuh terus yang gue tetap jadi yang itu ibu itu cara ngomongnya udah. Tapi begitu selesainya pembagian warisan itu ada bisikan, terima kasih, urusannya di dunia udah selesai. Ini dia, Om Aris sudah pernah cerita ini sama gua. Jadi buat dia itu membekas banget karena si ibu itu almarhumah tuh sayang banget sama dia. Gue selalu panggilnya Keeng. Artinya ada arti tertentu nggak sih? Sepi ya artinya. Justru gue kenapa dipanggil Keeng karena dekatnya gue tuh rame. I see. Gitu ya. 15 tahun gue di sana. Itu yang kalau ada rasa kangen dia masuk. Suka ngejailin gue dengan yang tiba-tiba gue jatuh keluar dari kamar mandi langsung gue langsung berubah. Jujur, saat ini juga kayak masih ada, kayak ada rasa kangen suasana itu. Karena beliau itu kalau masuk nyapa anaknya, terus yang dia ngasih tahu gue naruh uang di mana. Terus ada orang yang mau ngasih gue uang besar, dijaga ini nggak boleh ketemu si ini kasih tahu. Sampai yang kayak gitu, itu satu. Yang kedua yang tadi gue bilang, gue bisa bahasa Cina, secara gue orang Betawi. Sekarang pertanyaannya tahu arahnya kemana. Kenapa bisa seperti itu? Di Ramusan 68, awalnya gue mengenalkan diri, gue ngaji. Gue ngerasa hidup ini gak enak banget sih, zaman-zaman itu ya, udah zaman kayaknya dari dunia malam keluar klub, masuk klub sampai pagi kan. Yang masuk Jumat pulang Senin. Nggak kelar kayak gitu. Gue narik diri, gue ngaji, ibadah gue jalan terus. Tapi kok malah gue jadi ngeliat orang berubah-berubah gitu loh. Dia bisa ngeliat orang tuh di satu tempat tuh. Kayak gue naik kereta misalkan. Zaman itu masih ada pengamen kan di kereta. Iya. Itu pengamen kok gajah lah, kok ular lah. Itu yang sampai gue nutup mata gue. Saking takut melihat orang tuh berubah jadi binatang. Begitu tahu keilmuan ya, maksudnya bicara ilmu ya. Oh iya ya. Binatang sama manusia kan ada nafsu. Iya. Betul kan? Sama-sama dari nafsu, ya karena makhluk kan, mau hidup. Coba lah, manusia kalau makannya telat, kenyang yang tertunda. Nafsunya gede banget gitu loh, yang mau marah, emosinya tinggi. Nah suatu hari, gua selesai ngaji, dipanggil sama teman gue karena kedatangan tamu dari Medan. Ngobrol, tiba-tiba gue bilang, coba deh, di rumah ada orang nggak? Kebayang dong pada saat itu cuma telepon aja, bukan video call ya. Di belakang lemari rias, meja rias, itu ada kain warna hitam digantung. Dan itu ketemu.
anaknya di sana langsung lihat, lah kok ada gini-gini gitu. Jadi gue bisa nerawang. Oh, pada saat itu tahunya. Iya. Nah gue aja yang punya diri, nah gue kaget gue bisa lihat-lihat kayak gitu. Itu ya satu ya. Itu dari yang gue ibadah apa segala macam. Ngaji ya, terutama ngajinya itu. Terutama ngaji. Lalu kalau misalkan lihat tarot, kartu ceki atau apa, itu gue pernah sendirian. Rumah gue tuh dulu ngontrak bersebelahan sama Tukul. Tukul tuh teman begadang gue itu. Gue yang suka nemenin dia ketawa-ketawa di warung situ tuh, Jian. Di Ciptes ini namanya. Jian situ. Jian. Lalu teman gue udah pergi, gue cuma lihat kartunya ketinggalan itu. Gue lihat kartunya sampai berantakan, gue tidur. Paginya gue bangun, gue rapihin, tetangga gue lihat, temen juga kan. Bisa buka kartu ya gini-gini. Coba gue liatin. Kejadian semua hari itu sama dia. Dari kartu yang lu buka itu? Iya. Dari kartu yang gue buka tuh, itu kejadian semua dia jalan. Dia pulang langsung ajak gue ke sana, ajak gue ke sini, itu yang gue buka kartu. Nah sebenarnya gue nggak ngerti bahasa Belanda. Kartu itu ada bahasa Belanda kan? Nggak ngerti. Gue cuma lihat gambar. Gue juga tuh nggak ngerti. Asli gue nggak ngerti. Jadi kalau gue nerawang lihat kartu, karena biasanya klien buka kartu rezeki, buka kartu tarot. Ya mereka yang ngerti, gue nggak ngerti. Gue cuma buka, gue jelasin dengan apa yang gue lihat. Jadi nggak pakai kartu juga, hayo. Jadi medianya bisa apa aja. Mau pakai bunga kantil, ditaruh di dalam. Rokok di Oke ya, kenapa bisa kayak gitu dan kenapa gue keluar dari pertanyaan tadi. Sekarang gue masuk lagi ke pertanyaan tadi. Manusia itu kalau meninggal, jasad yang dikubur. Betul. Roh yang diambil. Agree. Energinya mengembara. Makanya kalau ada orang meninggal, semoga husnul khotimah, membawa apa? Kayak amal ibadahnya diterima, gitu kan? Jadi energinya itu mengembara. Kita bicara orang baik, kita bicara orang jahat. Kalau ada yang belum selesai di dunia ini, coba energi yang baik itu akan masuk memang nyari buat yang tepat untuk nyampein sesuatu yang belum selesai. Tapi kalau yang jahat, dia mencari energi. Gampang yang masukin setan dan iblis, itu menyerupai. Si ini setannya gentayangan, bukan dia. Itu dia udah jin, udah syaitan kayak gitu. Karena yang buruk itu maknanya buruk terjadinya. Sebelum adanya manusia udah ada yang gaib loh, ada setan. Iya, kayak ada gitu. iblis. Nah kalau gue nggak bilang gue ini orang baik, enggak. Sampai hari ini, ya maaf ya, gue aja 2 kali umroh berkali-kali, tetap penampilan gue seperti ini. Tapi ya tetap Om Aris juga tetap manusia. Iya. Yang nggak luput dari kesalahan, nggak luput dari gitu. Tapi boleh nggak aku potong sedikit? Boleh. Maris. Tadi itu kan bilang ketika ada yang orang baik ataupun orang jahat. Ketika ada orang jahat itu pun sendiri akan bisa menyerupai. Mungkin nggak orang baik ini pun juga akan diserupai? Bisa. Oke. Bisa aja. Bisa jadi karena niatnya juga kan, niatnya juga baik kan soalnya. Sekarang gini, balik lagi ke soal ngaji. Insya Allah sampai hari ini gue sangat meyakini dengan gue ngaji, gue akan bisa menolak atau menerima hal-hal yang namanya, kita bilangnya ether ya, energi ya, yang bagus. Kita bisa nolak. Jadi gini, kita jangan sampai dikuasain setan dan iblis. Dengan kita konsentrasi yang mau masuk tuh yang bagus. Kenapa? Karena gue ngaji. Kalau orang yang nggak paham bilangnya kesurupan. Iya benar. Baru nextnya, gue tiba-tiba kepikiran. Bukan maksudnya mengingat hal-hal yang nggak enak gitu ya. Yang kejadian bisa nggak tahu, mungkin Radit juga pernah kejadian. Tapi Uat ini baru kehilangan
adiknya dia. Gitu. Gua nggak tahu lu sebenarnya masih ada yang ketinggalan nggak sebenarnya yang kepingin lo sampein ke adik lo, atau mungkin adik lo ada yang mau disampaikan ke keluarga gitu. Ya sebenarnya sih lebih kepada karena COVID ya waktu itu kan. Adiknya kandung. Tapi beda ya? Iya. Beda. Udah kan? Gua belum cerita. Iya. Beda apa? Oh iya. Oh. Terus yang sebenarnya lebih ke guanya sih, Syak, yang lebih menyesal itu karena apa? Karena COVID itu kan nggak bisa ditemuin kan. Iya. Cuman ada satu yang gue bener-bener bersyukur banget dan gue nggak peduli, gue mau kena kayak mau apa peduli. Itu pada saat dia dipindahkan dari ruang rawat biasa ke ICU. Nah itu gue sempat ketemu sama dia. Nah entah dia pengen menyampaikan sesuatu atau apapun, cuman sudah. Aku di sini kok, tak temenin. Itu aja. Oh itu lu maksudnya ngomong? Gue yang ngomong gitu. Pernah nggak janji apa sama dia? Waduh, pernah janji. Pernah kan? Aduh. Untuk gue inget tadi tuh. Ada janji ya? Mungkin gue lupa. Ada. Bentuknya barang, kasih orang. Bentuknya barang yang lo janjiin ke adik lo, yang ini lo dikasih ke orang. Nah, paham sih sebenarnya Fuad. Janjinya yang sepintas lalu, ntar kalau ada gue pindah tuh. Oh, ibaratnya kayak gitu. Jadi tetap lo beli tapi kasih ke siapa gitu. Apapun. Kayaknya kalau mau di Om Ferdi mau di aku juga kok. Waduh, iya badannya gede saja ya. Iya betul. Kurang ajar lama-lama. Oke. Yang mirip cuma senyumnya. Iya benar. Yang mirip senyumnya. Tuh. Ya tuh. Kalau ada rambutnya lebat. Kenapa jadi ke gua? Oh iya sih. Pinter banget lu. Channel gua. Oh iya betul. Iya juga sih. Tapi gini, pertanyaan selanjutnya, masalah yang tadi ya, kita balik ke topik di awal itu. Oke lah, kalau masalah energi akan berbeda-beda, betul gitu ya. Dan ketika dalam tanda kutip gue nggak bisa menemukan kata-kata lain, penampakannya akan seperti apa, itu maunya dia. Betul nggak sih? Maunya dia aja. Gue kepengen ngeliatin, gue nggak kepengen ngeliatin, gue pengen masuk ke ini. Apakah begitu? Ya. Seperti yang tadi dibilang. Itu bisa disusupin setan dan iblis. Jin itu. Jin. Kita bicara jin deh. Jin kan ada yang baik, ada yang jahat. Iya betul. Ada jin muslim, ada macam-macam lah. Kalau namanya iblis sama setan mau udah jahat aja. Iya. Karena manusia aja udah banyak iblis tuh. Jadi iblis ya kan. Setan lo. Iblis lu gitu. Iblis. Tapi nih nggak ada minuman. Diminum, ambilin dong. Aku ambilin dulu ya. Iya. Lanjut dulu ya. Terus? Saya sandiwara ya. Bisa banget emang. Seperti itu. Gitu. Belum puas. Karena memang orang yang nggak pernah puas. Aduh. Kalau puas, silahkan keramas. Enggak, maksudnya gini loh. Kan ya, sorry ya, kalau mau dibandingin sama film nggak mungkin. Namanya juga film. Kayak contohnya, dia menjatuhkan sesuatu supaya si orang-orang keluarganya itu tahu. Itu bisa. Nah itu berarti kan atas kemauan dia. Udah nggak punya kemauan ya kalau sudah jadi. Nggak ada kemauan, nggak ada. Gini aja, kalau dia hadir, kalau dibilang caper ada. Ya loh, kalau dia hadir nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Ntar dia terus ngeliat. Gimana caranya supaya dia ngerti ada gua di situ? Caper. Atau terbalik. Waduh, tumpah gitu. Suka gitu ya. Ingat aja, dalam hati sini lagi keinget siapa? Lagi keingetan almarhumah misalnya. Kirim Al-Fatihah. Karena percuma kalau misalkan mau ada obrolan juga nggak ngerti, kalau memang tidak ngerti ilmunya. Jadi memang ada ilmunya ya untuk bisa ngerti kayak gitu-gituan. Dan nggak semua orang, nggak sembarang orang.
Bahkan orang-orang yang disebut gini, pemuka agama pun belum tentu. Benar nggak? Benar. Maksud ilmu itu ilmu yang didapat dengan sendirinya atau ilmu itu bisa dipelajari? Nih, ilmu dan ilmu itu beda. Iya kan? Ilmu, lihat aja banyak loh. Katakanlah dia masuk pesantren ini, ada juga kok yang sampai dia gali kuburan, dia masuk palanya doang yang kelihatan. Saking ilmu tuh. Itu juga ya. Tapi kalau ilmu yang sebenarnya adalah gift, hidayah dari Allah, hadiah. Bener. Iya. Ini di Ramadan udah pernah diomongin soal hidayah itu adalah hadiah. Ini Kimata. Iya, gue Nggak usah dibahas dulu. Ini Kimata. Ini Kimata. Ini Kimata udah, situ kan tamu. Oh, Iya. oke. Tuh. Intinya Ilmu. hidayah. Kalau ilmu dicari udah sampai datangin orang pinter lah apa. Ngilmu itu bisa bikin lu nggak kuat. Iya nggak? Betul. Bener kan? Ya, itu Lu bisa dibilang. kalah sama Sama apa yang pengen apa yang lu dapetin. dapetin. Tapi kalau ilmu itu lu bisa tanpa lu kejar-kejar itu bisa Dia akan datang ke datang lu kan? terus. Hadiah itu datang Datang terus. terus. Itu, ini yang karena gue sering ngobrol sama dia ya gitu. Secara pribadi, apa yang gua sampaikan tentang gua ini bukan bangga pamer, bukan. Gua aja kadang-kadang gini, ya Allah ya Rob, gua pergi haji yang biayain orang yang memang pernah gua bantu. Ya, pergi haji dia ONH biasa, gua ONH plus. Ih, yang bayarin gue warna biasa. Dia dapetnya warna hapus. Oh gitu. Saya berangkat duluan, gua kan terlambat kan, terlambat daftar. Akhirnya di tahun selanjutnya itu klien banyak yang ngasih. Akhirnya gua ONH plus. Ngerti nggak? Iya. Mimpi enggak. Iya. Kebayang punya duit mau pergi haji itu juga enggak. Ini sebenarnya simpel aja. Kejadian hari ini di kantor lo, Iya. itu kan yang enggak itu Iya. bikin Coba. ONH plus. ONH plus? Enggak. Aduh. Pertanyaan selanjutnya. Masih dengan hubungan yang topik tadi. Enggak. Mungkin nggak sih? Ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya ya. Jujur aja gue ngomong. kan namanya nanya. Mungkin nggak sih? Dia nggak punya unfinished business. Lempeng aja gitu. Tapi dia kepengen nengokin keluarganya gitu. Cuman dia hanya pengen Say hi. kangen atau apa gitu. Pernah mungkin nggak kalau seperti itu? Tahu-tahu dia berangkat. Tahu-tahu dia berangkat, tahu-tahu dia udah ya nggak ada apa-apa, tidak ada yang ditinggalkan permasalahan, tidak ada apapun gitu. Nengokin gitu. Tapi dia cuma pengen Gini, kalau kita ibadah, sholat, atau lagi mau tidur kita pasti baca doa. Atau Iya. juga orang nggak baca doa tapi dia nggak bayangin, nggak punya orang tua, ongkos nggak ada. Makanya percaya, ucapan adalah doa. Ngucap yang baik-baik aja. benar tuh. Iya. Betul. Jadi Allah itu memberikan rezeki pada manusia itu sesuai porsinya. Makanya jangan pernah bosan jadi orang baik, melakukan hal baik tanpa pamrih. Karena akan dapat ganti dari Allah di kemudian hari. Yang kita tidak duga-duga dan itu luar biasa. Nggak duga-duga. Makanya kan ada yang bilang ya Mares, lo jangan pernah nyumpahin orang. Jangan pernah, karena itu kan balik ke lu. Makanya gue sumpahin lo ganteng. Wih, biar lu ganteng. Aduh. Tapi itu tadi kalau ditajamin lagi, kan manusia itu pasti punya masalah. Ini ada omongannya. Lo pengen nggak punya masalah, mati aja. Lo nggak akan ada masalah. Ya itu biasa tuh ya, obrolan-obrolan kayak gitu. Obrolan yang cukup yang Mati aja. Yang nentuin manusia hidup dan mati siapa? Iya. Allah kan? Shortcutnya kan. Shortcutnya. Tapi kan itu kan Ya, belum dia. Nah, itu padahal kalau menurut gue pribadi ya, ini gue pribadi ya, Fuad yang bicara nih. Wih,
ya orang meninggal pun dia masih punya masalah. Karena apa? Belum dihisap. Udah usah bicara hisap. Manusia mati itu pasti ada masalah. Tikernya, kapannya. Siapa yang mandiin? Kalau punya temen enggak. Kalau punya, iya benar. Kalau punya teman itu benar. Tuh ya, bercandaan yang kayak gitu jangan dulu ini ya. Iya. Nggak ada omongan yang mati, ini sama mati. Tuh kalau nggak pengen punya masalah mati aja. Jangan. Jangan. Makanya, lu kalau nggak mau punya masalah, ya selesaiin dulu masalah yang dulu. Itu. Selesai nama penggadean aja Pak. Waduh, Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Oke. Ini seru banget nih. Ini kayaknya mesti diulang nih kayak ini. Boleh nggak dibilang nih? Boleh. Tapi tanpa dia. Kita sendiri. Kita berdua aja. Private session. Sama Conclusion. Penutupnya ini dari Om Aras apa sih tentang unfinished business? Ya, hidup itu seperti ajang ya. Ada lomba yang tanpa disadari. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Walaupun mereka tahu finish itu kematian. Ini bagus banget ini. Yang paling menarik adalah ada sebagian orang-orang itu dia udah tahu ya kapan dia akan nggak ada. Itu nanti kita bahas, boleh nggak? Nah, lo Nanti panjang lagi. Iya, gue tambahin ini. Ini bridging untuk yang bagus banget. itulah kenapa saya tuh video, ya kan? Itu. Siapapun, dimanapun, kapanpun, manusia itu pasti akan berlomba-lomba. Mau itu jadi baik, mau itu jadi buruk, terserah. Tapi ujungnya kematian. Nih, Om bukan kolaps Om. Lama-lama kita bakal sering jadi diajak-ajak sama dia. Nggak apa-apa ya, biarin sini. Jadi kita nggak usah syuting lagi, kita bagi. Maksudnya. Iya. Enak banget loh. Kamera gue, lampu gue, rumah dia. Terima kasih. Thank you banget Om Ares. Makasih Om Ares. Jangan lupa. Salamnya apa? Kita harus apa? Salamnya apa? Kalau di Sehat, kuat, bahagia. sehat, kuat, bahagia. Oke, kalau ketemu lagi. Bye. Om Aras segera kasih minum. Ada.